Oke, kembali lagi di YouTube channel Kepo nih, dan kali ini kita akan melihat sebuah bukan adapter ya, sejenis perangkat converter. Jadi ini adalah namanya Vitacon DSLR HD Pro Series MCAF Digital 67 mm 0,5 kali wide angle lens with macro lens. Namanya ribet banget dan agak nonsens sih, cuman kita akan lihat fungsinya. Dan ini adalah sebuah alat yang bisa dipasangkan di depan lensa dan memiliki dua fungsi. Nah, jadi sebenarnya ini ada tulisan makro dan di sini ada wide angle. Ini adalah dua perangkat yang bisa dipisahkan. Kita buka dulu. Nah, jadi dia ada dua buah alat atau dua buah lensa. Yang pertama ini adalah lensa makro, sedangkan yang ini adalah lensa wide. Tapi untuk lensa wide-nya harus digunakan bersamaan dengan makronya, kalau nggak nanti nggak bisa fokus. Oke, jadi di sini saya ada lensa apa ya ini, 1750 mili. Kalau nggak salah Tamron apa Sigma. Udah nggak kelihatan tulisannya karena ini lensa udah lama banget. Kayaknya sih Tamron gitu. Oke. Nah, dia punya diameter ring depan ini 67 mili. Cocok dengan ini karena tadi di sini dia ada tulisannya yang ini ini ada tulisannya 67 mm, berarti dia untuk digunakan di lensa-lensa dengan ring depannya 67 mm. Jadi kalau misalnya kalian punya lensa dengan ring yang lain, konverternya harus menyesuaikan. Oke. Jadi tujuan utamanya gini. Di tiap lensa itu kan ada yang namanya minimum focusing distance. Kebetulan untuk lensa ini dia udah nggak ada tulisannya, tapi kalau kita baca dari indeksnya, kalau kita baca dari indeks focusingnya, ini yang paling kiri ini adalah 0,27 meter. Artinya lensa ini bisa fokus paling dekat objek yang berjarak 27 cm. Jadi untuk mendapatkan perbesaran yang paling besar, ini kita kan zoom maksimum, lalu objek diletakkan di jarak minimum. Dan ini objeknya akan tampak paling besar. Jadi misalnya ini kamera, objeknya di sini, anggap ini 27 cm. Karena kalau kameranya lebih dekat, kamera ini atau lensa ini tidak akan pernah bisa fokus. Jadi objeknya akan pernah tajam. Dengan menggunakan adapter makro seperti ini, dia fungsi utamanya adalah untuk memperkecil jarak minimum focusing distance. Jadi kita akan coba. Ini harusnya si filter UV atau filter apapun yang terpasang di kamera dibuka dulu ya. Apalagi kalau dengan menggunakan lensa yang udah lebar seperti ini kan udah 17 mili. Karena nanti kalau dengan filter ditambah dengan rangkaian ini, ketika di posisi wide dia akan vignette. Tapi itu akan kita bahas nanti. Nah, ini tinggal dimasukin seperti ini. Nah, sehingga dengan posisi seperti ini kita bisa merubah jarak focusing distance-nya jadi jauh lebih dekat. Ini coba saya set manual, focusing terdekat. Nah, ini kelihatan ya, itu garisnya kan. Ini blur, ini tajam, dan jaraknya kurang lebih jadi cuman sekitar segini berapa nih? Sekitar segini berarti sekitar 3 sentian ya. Coba kita ukur saja biar pasti. Sekitar 3 cm kurang, 2, sekian cm. Nah, efeknya apa? Efeknya jadi kelihatan gede banget. Jadi kalau ini saya ambil jepret. Nah, ini udah saya foto ya. Lalu kita lepas si makronya. Kita akan coba. Kalau ini berarti si jaraknya harus lebih jauh untuk bisa fokus. Oh, salah, sebentar.
Kita ulangin pengujiannya. Tadi saya lupa pakai manual, jadi nggak ada gambarnya karena gelap banget. Kita ganti pakai AV aja. Jadi untuk pengujian pertama kita akan foto, jadi zoom maksimum. Kita cari jaraknya sekitar 27 cm. Oke, kita sudah dapat gambar pertama, lalu kita pasangkan makro. Nah, oke, kita lihat dia jadi maju. Jadi sekitar 3 sentian lah. Oke, nanti kita bisa lihat perbandingannya. Lalu untuk white-nya, kita akan coba perbandingkan ini posisi white yang paling lebar dengan jarak terdekat. Oke. Nah, untuk memasang white-nya sebaiknya sebenarnya dibuka dulu. Ini ada filter kan, supaya nggak vignette. Cuman karena ini filternya udah kenceng banget, bukanya susah. Dan lensanya ini udah ada yang retak sedikit di ujungnya. Jadi kalau dibuka pasang filter saya takut nggak kuat. Maka kita akan pasang saja langsung di depan si filter. Ini dia threadnya tipis banget, jadi emang agak susah masukinnya. Lalu kita pasang ini. Jadi menggunakan si white converter ini, dia harus dengan makronya. Jadi dipasang dua-duanya. Kalau nggak nanti dia nggak bisa masuk. Dan nggak bisa fokus juga. Oke. Nah. Jadi makin panjang lensanya. Dan efeknya apa sih? Nah, di sini kan ada tulisan 0,5 kali wide. Nah, 0,5 kali wide ini adalah perkalian dari si lensa. Jadi kayak misalnya kita pakai di 24 mili, ini kurang lebih ekuivalen dengan jika digunakan lensa yang 12 mili. Sedangkan yang 17 mili ini dia ekuivalen dengan 17 bagi 2. Berarti berapa tuh? 8,5 ya kalau nggak salah ya. Begitu. Tapi walaupun angkanya begitu, pengujian saya sih sebenarnya nggak sampai selebar itu, tapi memang betul dengan menggunakan converter ini jauh lebih lebar. Tapi masalahnya dia ada sedikit vignette di pinggir-pinggirnya tuh, kelihatan ya hitam-hitam di pinggirnya, dan jadinya distorsi banget. Tapi kalau buat motret landscape, buat motret yang arsitektur, yang pengen yang eksperimen atau landscape sih kayak matahari terbenam yang gitu-gitu, ini keren banget. Bagus hasilnya, jadi lucu. Dan di depan masih bisa ditambahin filter lagi. Jadi di depannya ini kita masih bisa tambah kayak misalnya dikasih CPL atau ND atau filter-filter untuk landscape ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen motret landscape yang bener-bener wide, ultra wide banget, bisa digunakan setup seperti ini. Jadi dengan lensa wide ditambah dengan converter untuk wide angle lens. Dan bonusnya kalau teman-teman senang makro ya dia udah beserta dengan makronya sekalian. Dia udah ada fitur makro. Walaupun tetap wide angle-nya tidak segila lensa ini. 10-20 sigma. Ini lebar banget. Ini lebar banget, 10 milinya gila, lebar banget. Jadi kalau motret landscape pakai ini lebih asik lagi. Tapi ini harganya kan lumayan ya. Masih lebih murah kalau udah punya lensa wide ditambah dengan converter untuk wide angle, masih lebih ekonomis. Seperti itu. Oke, sekian video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.